Selamat pagi, Shalom. Kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini di pertemuan ketiga dengan topik kita manusia dan tanggung jawabnya. Manusia dan tanggung jawabnya. Musuh yang paling besar dan sangat sukar ditaklukkan adalah diri sendiri. Demikian ungkapan yang sering kita dengar. Kita juga sering bertanya, siapakah manusia? Apakah hakikat manusia? Manusia mempertanyakan tentang dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri dalam dunianya. Manusia berhadapan dengan dirinya sendiri, bersatu dengan alam dan dunia, yang berarti juga bersatu dengan sesamanya manusia, yang biasa disebut sebagai makhluk sosial. Bahkan manusia menghadapi dirinya sendiri. Dalam hal ini manusia melakukan dan mengelola diri sendiri, ia mengangkat dan merendahkan diri sendiri dan sebagainya. Manusia bersatu dengan dirinya sendiri dan juga berjarak dengan dirinya sendiri. Di lain pihak, manusia bersama dengan alam tetapi juga berjarak dengan alam. Manusia dapat mengubah dirinya pula dalam situasi konkret. Bahkan manusia dapat diubah oleh situasi. Manusia selalu terlibat dalam situasi dan situasi itu berubah dan mengubah manusia. Itulah manusia. Landasan teologis mengenai tanggung jawab. Arti kata tanggung jawab, kedua kata ini bergandengan maknanya, sebab yang satu memaknakan yang lain secara teologis. Tanggung jawab artinya pikulan atau beban, dan jawab adalah respon atau reaksi terhadap pikulan atau beban tadi. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai tanggungan yang harus dijawab seumur hidup dan jawaban yang harus ditanggung seumur hidup. Inilah cara hidup Kristiani sebagai berikut. Kekristenan adalah akibat dari setiap pribadi atau umat untuk mengikut Allah di dalam Yesus Kristus seumur hidup. Jawaban-jawaban itu akan terus tertanggung di pundak kita seumur hidup dalam bentuk ketaatan, kesetiaan tanpa batas waktu, jam atau bulan dan tahun. Tanggung jawab manusia terhadap Allah itu abadi. Sebab tanpa tanggung jawab itu, maka manusia akan kehilangan makna hakiki kehidupan sebagai mandataris Allah. Karena itulah sebabnya manusia diciptakan supaya manusia, yaitu manusia sebagai mandataris Allah, ia bertanggung jawab untuk taat dan setia kepada Tuhan tanpa batas waktu. Itu abadi sesuai dengan sepanjang umur manusia. Dasar-dasar Alkitab tentang tanggung jawab itu kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Pertama, sebagai makhluk yang diciptakan, maka manusia bertanggung jawab kepada penciptanya dan memuji namanya. Proses penciptaan itu sangat ajaib. Karena itu manusia terpanggil untuk memuliakan dan memuji keajaibannya. Di dalam Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai 15, panggilan kepada manusia yang bertanggung jawab untuk mengasihi Allah dalam terang melaksanakan hukum-hukumnya. Jadi berdasarkan Ulangan dan Kejadian 1 ayat 26, Ulangan 5 ayat 6 sampai 15, tanggung jawab manusia itu adalah pertama bahwa manusia bertanggung jawab untuk memuji
Allah sebagai penciptanya. Tuhan telah menciptakan manusia dengan keajaiban, menjadi karya yang sangat indah. Karena itu manusia bertanggung jawab untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai 15, tanggung jawab manusia yang kedua ialah manusia bertanggung jawab untuk mengasihi Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Yang ketiga, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, manusia bertanggung jawab terhadap sesama, supaya ada persekutuan, ada saling tolong-menolong, saling mengasihi, saling memberi kebaikan, dan menjamin kewajiban dan hak-hak orang lain. Jadi, yang ketiga, manusia bertanggung jawab terhadap sesamanya manusia, supaya ada persekutuan, saling tolong-menolong, mengasihi, memberi kebaikan, dan menjamin kewajiban dan hak-hak. Itulah sebabnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Dan yang keempat, manusia bertanggung jawab terhadap ciptaan yang lain, termasuk alam semesta dengan segala isinya. Kalau lingkungan rusak, maka yang bertanggung jawab adalah manusia. Jika ada ciptaan lain yang rusak dan hancur, maka yang bertanggung jawab adalah manusia. Jadi manusia bertanggung jawab untuk menyembah Tuhan, taat kepada Tuhan, melaksanakan kehendaknya, mengasihi sesama, bertanggung jawab kepada sesama manusia, bertanggung jawab terhadap alam dengan segala ciptaan lainnya. Tanggung jawab sangat erat hubungannya dengan kewajiban. Status dan peranan seseorang sering menentukan kewajibannya. Kewajiban itu terbagi dalam dua bagian, yaitu kewajiban terbatas. Kewajiban terbatas ini merupakan tanggung jawab yang diberlakukan kepada setiap orang, sama dan tidak dibeda-bedakan. Misalnya, undang-undang, hukum-hukum, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, 10 hukum itu berlaku bagi semua orang sama rata. Kemudian kewajiban tidak terbatas, ini juga adalah tanggung jawab yang diberlakukan kepada setiap orang. Tanggung jawab kepada kewajiban yang nilainya lebih tinggi, sebab dijalankan oleh suara hati, misalnya keadilan dan kebijaksanaan. Setiap orang dituntut untuk berlaku adil dan bijaksana di dalam hidupnya. Nilainya lebih tinggi lagi. Tidak hanya sekedar taat, tidak hanya sekedar patuh, tetapi dituntut lagi dengan hati nurani untuk lebih adil. Bukan hanya taat saja, tetapi lebih adil dan lebih bijaksana. Nilainya lebih tinggi lagi. Ini tidak terbatas. Orang yang bertanggung jawab akan merasa bahagia, sebab ia dapat menunaikan kewajibannya. Tapi kalau orang tidak bertanggung jawab, maka ia akan merasa gelisah, karena suara hatinya selalu mengajarnya mengapa ia tidak melakukan dan menunaikan kewajibannya. Jadi adik-adik, kewajiban kita itu ada dua yang diberlakukan kepada semua orang, yaitu hukum-hukum dan undang-undang, ketaatan dan kepatuhan. Kemudian kewajiban yang tidak terbatas, kita diharapkan untuk lebih bijaksana dan lebih adil lagi. Dan jika saudara bisa melakukan kewajiban ini dengan baik, maka itu adalah kebahagiaan. Jika tidak, maka saudara akan menjadi gelisah. Mengapa? Karena kamu akan dikejar-kejar. Kenapa kamu tidak melakukan kewajibannya?
Lebih lanjut kita akan bicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab pertama ialah manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri pada hakikatnya tidak mengenal jenis kelamin, tingkat usia, status maupun kedudukannya. Jadi bersifat universal. Oleh karena itu ia mencari makan, bekerja, mencari teman, menjaga kesehatan dan sebagainya. Jadi tadi itu bahwa dasar-dasar Alkitab manusia bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap setia, kemudian mengasihi Allah dan melakukan kehendaknya. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab terhadap sesamanya. Tapi ternyata manusia juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri ini tidak mengenal jenis kelamin atau kedudukannya. Tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri yaitu manusia bertanggung jawab menjaga kesehatannya. Dia harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Manusia harus bekerja keras untuk menjaga kesehatannya. Manusia harus berbuat baik, ramah untuk mencari teman, bersahabat dengan orang lain. Manusia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, karena keluarganya itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Yang kedua, manusia bertanggung jawab terhadap masyarakat. Manusia membutuhkan bantuan dari orang-orang lain. Manusia memerlukan jasa atau karya orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tanggung jawab manusia terhadap sesamanya ini tidak terlepas dari hakikatnya sebagai makhluk sosial. Jadi di samping saudara menjaga dan bertanggung jawab untuk dirimu sendiri, kamu juga punya kewajiban untuk menolong orang lain, mengasihi orang lain, peduli terhadap orang lain, karena itu adalah kodrat ilahi. Kodrat kamu sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itu tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri dan terhadap sesamanya. Dan yang pertama tadi itu bahwa manusia bertanggung jawab untuk menyembah Tuhan. Karena kamu ini adalah ciptaan, Allah adalah sang pencipta, maka manusia bertanggung jawab untuk menyembah dan memuji Tuhan. Manusia bertanggung jawab untuk melakukan dan melaksanakan perintah-perintahnya dan kehendaknya. Perintahnya untuk menjaga kelestarian alam, mengelola alam yang Tuhan ciptakan ini dengan bijaksana, melakukan ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan, supaya semua ciptaan yang Tuhan ciptakan itu tetap harmonis, terjaga kelestariannya, terpelihara hidupnya dengan baik. Semua itu, mandat itu diberikan kepada manusia sebagai mandataris Tuhan. Selanjutnya seseorang juga bertanggung jawab terhadap keluarga. Itu dalam perjanjian baru disebut oikos, yaitu rumah. Manusia hidup di situ dalam satu persekutuan atau oikos di dalam keluarga. Ada suami, ada istri, anak-anak. Semuanya saling bertanggung jawab satu dengan yang lain. Ini bisa kita lihat di dalam Korintus 1 ayat 7, Pasal 7 ayat 3 dan 4, Efesus 6 ayat 1, Kolose 3. Bertanggung jawab terhadap keluarga. Dengan jelas bahwa suami mesti memenuhi kewajiban terhadap istrinya dan istrinya memenuhi kewajiban kepada suaminya
Dan tanggung jawab anak kepada orang tuanya ialah menuju kepada dasar firman. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu dan panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi memang dituntut kepada anak-anak, seorang anak yang lahir dalam keluarga itu untuk hormat dan taat kepada orang tua. Dan barang siapa yang hormat dan taat kepada orang tua, firman Tuhan menjanjikan bahwa umurnya panjang. Ia akan bahagia, ia akan menikmati karunia Tuhan. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan dan mengharapkan anaknya menderita. Karena itu jikalau orang tua menelpon, dan misalnya kamu yang ada di kota, orang tua menelpon, jaga dirimu baik-baik anak, dengar-dengaran, rajin berdoa, dekat sama Tuhan. Jika kamu ikuti nasihat-nasihat orang tua, itu berarti kamu sudah menghormati orang tuamu. Kamu menjaga kehormatan orang tuamu, kamu mendengarkan nasihat orang tuamu, berarti kamu sudah menghormati orang tuamu. Dan kamu menghormati orang tuamu berarti kamu membuat orang tuamu bahagia dan terhormat di mata orang lain. Jadi jangan hancurkan kepercayaan orang tua. Jaga dirimu dengan baik-baik. Kamu bertanggung jawab untuk menjaga dirimu. Orang tua menasehati dan berdoa, tetapi tanggung jawab manusia itu terhadap dirinya sendiri adalah dirinya sendiri. Mau dirinya bahagia, maka dia sendiri yang akan mengelola dirinya untuk bahagia. Taat kepada peraturan, taat kepada aturan-aturan Tuhan dan pemerintah. Kau mau bahagia selamanya, jaga kesehatanmu, jaga kekudusanmu. Tidak dilarang orang berkenalan atau berpacaran. Tapi satu yang kau ingat bahwa tubuhmu ini adalah kudus. Tuhan menciptakan kita ini dengan karyanya, dengan keajaiban. Itu berarti tubuh dan jiwa ini adalah keajaiban dari Tuhan yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Jadi kalau jaga kekudusan tubuhmu ini, kau akan bahagia. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap negara dan tanggung jawab sosial politik. Allah telah menghadirkan kita dalam suatu suasana hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, maka kita bertanggung jawab untuk memelihara dan memajukan bangsa dan negara secara kritis, positif dan konstruktif. Karena dengan demikian kehidupan bangsa akan menjadi lebih adil dan damai sejahtera. Ya, jadi kita ini manusia yang diciptakan di dunia ini. Dan di dunia ini pemerintah adalah wakil Tuhan. Dan kita ini menjadi warga negara di dunia ini, dan kita bertanggung jawab sebagai makhluk sosial, sebagai masyarakat untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dan karena itu kita bertanggung jawab memelihara dan memajukan bangsa negara secara kritis, positif, konstruktif. Karena dengan demikian kehidupan bangsa akan menjadi lebih adil dan damai sejahtera, bebas dari praktek manipulasi atau otoritas yang cenderung menguasai kehidupan sesama yang lain. Mestinya kamu menjadi orang terdepan yang tidak akan setuju jika terjadi ketidakadilan kepada orang lain. Jadi belajarlah hari ini untuk berlaku adil terhadap sesamamu. Belajarlah mulai hari ini untuk tidak berlaku curang terhadap sesamamu. Supaya dengan demikian karakter kamu akan tumbuh dan membentuk kamu menjadi orang-orang yang benar-benar orang-orang yang positif dan kritis, yang benar-benar menjadi aset negara, yang akan memajukan negara ini menjadi negara yang adil dan makmur bagi semua orang. Jadi jangan katakan bahwa yang bertanggung jawab untuk negara ini hanya pemerintah. Saudara sebagai warga negara,
sebagai mahasiswa kamu harus kritis. Jangan kamu merusak fasilitas-fasilitas negara. Kamu tidak diciptakan untuk merugikan negara, tetapi kamu diciptakan untuk memajukan bangsa dan negara, membawa keadilan, menghadirkan damai sejahtera, menghilangkan manipulasi, dan membawa pembaharuan. Tanggung jawab sosial dan politik pada hakikatnya merupakan keterlibatan di dalam memperjuangkan terwujudnya keadaan dan kehidupan sosial. Jadi kita juga bertanggung jawab dalam hal politik. Bagaimana memajukan negara ini, menjaga batas-batas negara ini, bagaimana menjaga zona negara ini tetap aman. Umat Kristen Indonesia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia dengan sendirinya juga memiliki dan mengemban tanggung jawab sosial dan politik yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Itu berarti bahwa umat Kristen Indonesia, baik sebagai individu maupun kelompok atau golongan, kita mengemban tugas untuk turut serta mewujudkan ideal dan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam hubungan ini, perwujudan daripada tanggung jawab itu sudah selayaknya tidak dilepaskan dari keyakinan-keyakinan dan pandangan-pandangan religius Kristen yang dianut dan dijunjung tinggi oleh para warga negara Kristen tersebut. Ya, saya kira demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya mohon kamu persimak baik-baik siaran ini, lalu kamu buat catatan, karena nanti ada soal yang masuk di classroom, kamu akan menjawab, ada 4 berdasarkan materi kita pada pagi hari ini. Dan lihat perintahnya nanti di classroom seperti apa, dan linknya ini akan dibagikan di WA setiap kelas. Selamat belajar, selamat menikmati hari ini, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri, termasuk kesehatanmu, kebahagiaanmu, dan kekudusan dirimu. Jaga semua itu. Jika kamu taat kepada Tuhan, dengar-dengaran dan setia terhadap nasihat orang tua, maka firman Tuhan menjamin bahwa umurmu akan panjang dan kamu juga akan bahagia dan kamu akan menikmati segala kemurahan Tuhan. Terima kasih.